Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Bu Nanda akan menjelaskan cara menghitung limit fungsi fx untuk x mendekati tak hingga. Kalau kemarin, untuk x mendekati suatu bilangan real A, berarti caranya ada 3. Yang pertama, cara substitusi langsung. Kalau menghasilkan 0 per 0, baru pakai cara pemfaktoran atau cara merasionalkan bentuk akar. Kalau ada bentuk akarnya berarti pakai rasionalisasi bentuk akar. Nah, di sini kalau untuk limit fungsi fx untuk x mendekati tak hingga, maka caranya yang pertama, kalau bentuk limitnya dalam bentuk limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga, nanti kalau kita substitusi langsung pasti menghasilkan tak hingga per tak hingga, ya. Sehingga perhitungannya dilakukan dengan cara membagi pembilang fx-nya dan penyebutnya gx dengan x pangkat n, di mana n ini adalah pangkat tertinggi dari penyebut gx. Jadi kita lihat gx-nya, kemudian lihat x pangkat tertingginya berapa. Misalkan x pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, berarti pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x pangkat 2, seperti itu. Kemudian kalau bentuknya limit akar fx min akar gx, berarti caranya kita kalikan dengan sekawannya, yaitu dengan kita ganti ini tanda negatif dengan plus per akar fx plus akar gx. Angkanya tetap sama sesuai soal. Di sini fx, berarti di sini juga fx, ini gx, di sini juga gx, ya. Untuk setiap n bilangan positif dan a bilangan real, maka kalau kita jumpai limit a per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga, nanti hasilnya adalah 0. Contoh nomor 1, hitunglah limit-limit berikut ini. Yang nomor 1 seperti ini bentuknya, berarti fx per gx, ya. Ini juga fx per gx. Berarti caranya yang pertama kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya dengan pangkat tertingginya adalah 2, berarti x pangkat 2, ya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x pangkat 2. Sehingga kita peroleh seperti ini. Limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat, dari sini kita bagi dengan x pangkat 2. Di sini juga kita bagi dengan x pangkat 2. Semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan biasa, berarti 3x kuadrat per x kuadrat sama dengan 3. Hasilnya di sini 3, berarti ini 2 per x, 8 per x pangkat 2. Penyebutnya juga sama, berarti 9 min 16 per x pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini ada per x, ada per x kuadrat. Ini per x kuadrat. Tadi sudah ada di awal disebutkan bahwa limit a per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya adalah 0. Dengan kata lain, di sini kalau ada per x pangkat 2, di sini juga per x pangkat 2, nanti hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh 3 dari sini. Karena tidak punya per x, berarti tetap hasilnya adalah 3. Di sini ada per x, berarti sesuai sifat ini, berarti hasilnya adalah 0. Ini juga 0. 9 penyebutnya kita lihat di sini 9 tetap. 16 per x kuadrat, berarti hasilnya adalah 0. Dengan kalau sudah seperti ini, berarti kita sederhanakan biasa, nanti hasilnya adalah 1 per 3. 3 per 9 kita sederhanakan, hasilnya adalah 1 per 3. Oke, sudah bisa dipahami. Kemudian contoh nomor 2 yang ini berarti langkahnya sama. Karena di sini ada x min 2 kuadrat, berarti kita jabarkan dulu. Nanti hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Kalian cek sendiri. Kemudian penyebutnya tetap. Sekarang kita lihat penyebutnya. Pangkat tertinggi x-nya adalah 1. X saja berarti pangkat tertingginya 1. Berarti kita bagi dengan x. Sehingga kita peroleh limit x kuadrat per x. Ini 4x, berarti 4x per x. 4 per x
Oke, penyebutnya juga sama. Kalau sudah seperti ini kita sederhanakan dulu sehingga hasilnya adalah X min 4 plus 4 per X per 2 plus 1 per X ya. Ini kita bagi X, hasilnya adalah 2, ini tetap. Kalau sudah seperti ini, tadi ada sifat limit A per X pangkat N untuk X mendekati tak hingga hasilnya 0. Berarti yang punya per X ini dan ini hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh tak hingga min 4 plus 0 per 2 plus 0. Tak hingga ini kita peroleh dari sini X. Karena X mendekati tak hingga berarti kita substitusi dengan tak hingga. Sehingga kita peroleh seperti ini. Tak hingga min 4 plus 0. Ya. Kemudian kalau di sini tak hingga dikurangi 4 berarti hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga per 2. Tak hingga per 2 hasilnya adalah tak hingga. Contoh kedua, hitunglah nilai limit-limit berikut ini. Di sini kita punya bentuk limitnya seperti ini, bentuk akar min bentuk akar. Jadi, pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi, sehingga kita peroleh bentuk sekawannya di sini min berarti kita punya kali akar X kuadrat ini plus akar di sini juga per akar plus akar. Ya. Angka-angkanya tetap sesuai ini fx-nya, ini gx-nya. Kalau sudah seperti ini berarti perkalian biasa, berarti yang akar ini min akar fx, akar gx, kita kalikan dengan pembilang yang ini. Sehingga kita peroleh, ya sesuai yang sifat kemarin, kalau ada A min B kali A plus B, untuk menghitung yang ini ya, pembilangnya dikalikan, berarti pakai sifat ini nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi berarti kita punya akar fx min akar gx kali akar fx ditambah akar gx. Berarti bisa pakai sifat ini. A min B kali A plus B. Nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke, kalau sudah kita perhatikan di sini bentuk akar dikuadratkan. Berarti akarnya hilang. Sehingga kita punya X kuadrat plus 4X plus 9 dari sini. Berarti kan akar fx kuadrat. Berarti akarnya hilang, berarti tinggal fx-nya saja. Berarti di sini fx min di sini akar gx kuadrat, berarti hasilnya adalah gx, berarti bilangannya di dalam akar, sehingga kita peroleh x kuadrat min 10x plus 5. Penyebutnya tetap. Kalau sudah seperti ini kita sederhanakan dulu. Di sini ada x kuadrat min x kuadrat. Hasilnya adalah 0. Kemudian 4x min di sini ketemu min berarti plus. Ya, sehingga kita peroleh nanti adalah 4 ditambah 10, 14x, 9 dikurangi 5 berarti 4 ya. Dari sini penyebutnya tetap. Kita perhatikan penyebutnya, lihat variabel x-nya, di sini pangkat tertingginya adalah 2. Berarti kita bagi dengan akar X pangkat 2, karena di sini akar berarti mempengaruhi ya. Berarti kita bagi dengan akar X pangkat 2. Kalau di dalam akar berarti kita bagi dengan X pangkat 2. Kalau di luar, yang ini kan di luar akar ya, berarti kita bagi dengan akar X pangkat 2, hasilnya adalah X ya. Jadi yang di luar akar kita bagi dengan X, kalau yang di dalam akar kita bagi dengan X kuadrat. Sudah bisa dipahami? Sehingga nanti kita peroleh limit X mendekati tak hingga. Di sini 14X per X, yang ini berarti 4 per X. Kalau yang di dalam akar, berarti kita bagi dengan X kuadrat. Ya, sudah seperti ini. Dari tahap sebelumnya, sehingga kita peroleh seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kita pakai sifat ini, limit A per X pangkat N, hasilnya adalah 0. Dengan kata lainnya, setiap ada per X, kita hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh 14 plus 0 per, di sini 1 tetap, ini juga tetap, lainnya 0. Ini 0, ini 0. Kalau sudah, kita sederhanakan 14 plus 0 berarti 14. Di sini berarti akar 1 plus akar 1. Akar 1 hasilnya 1, berarti nanti penyebutnya adalah 1 plus 1. Oke, sehingga kita peroleh 14 per 2.
14/2 yaitu hasilnya adalah 7. Oke, berikut adalah sifat-sifat limit fungsi untuk X mendekati suatu bilangan real A. Untuk menghitung limit fungsi fx untuk X mendekati suatu bilangan real A, kalian bisa gunakan sifat-sifat ini. Nah, sedangkan untuk limit fungsi X mendekati tak hingga, kita bisa menggunakan rumus praktis ini. Kalau dalam bentuk fx per gx, tinggal kita lihat dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Kalau M di sini adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan N adalah pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kalau kita punya M kurang dari N, berarti hasil limitnya adalah 0. Kalau M sama dengan N, berarti hasil limitnya adalah A per P. A di sini adalah koefisien X yang pembilang. Kalau P berarti koefisien XN-nya yang di penyebut, ya. Kemudian kalau M lebih besar dari N, berarti hasilnya tak hingga untuk A lebih dari 0, hasilnya negatif tak hingga untuk A kurang dari 0. Berarti kita lihat dari koefisien X pangkat M-nya. Kalau A-nya di sini lebih dari 0, berarti hasilnya adalah tak hingga. Kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, berarti hasilnya adalah negatif tak hingga, ya. Kemudian untuk limit fungsi akar fx min akar gx, berarti kita lihat dari A dan P-nya atau koefisien dari x kuadrat dibentuk fx. Di sini adalah P-nya berarti koefisien dari x kuadrat dibentuk gx-nya. Ya, kalau A kurang dari P, maka limit fungsinya hasilnya adalah negatif tak hingga. Kalau A sama dengan B, berarti hasil limitnya adalah pakai rumus ini. B min Q per 2 akar A. B di sini, Q-nya yang ini. Per 2 akar A. A adalah ini, koefisien X kuadrat di Fx. Kalau A lebih dari B, berarti kita lihat A-nya, berarti di sini lebih dari B, berarti hasilnya adalah tak hingga. Nanti kalian cek di contoh soal yang tadi pakai rumus ini. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.